Tidak bisa dimungkiri, Indonesia adalah negara yang kaya dengan tradisi. Dari tradisi peradatan, peralatan, perlakuan, hingga tradisi lisan. Sebagai satu warisan budaya tak benda, Nuri-Nuri merupakan warisan budaya milik masyarakat kita, khususnya dari Karo. Di dalamnya ada teks-teks syair atau puisi atau semacam narasi yang menggambarkan kesedihan orang yang meninggal. Nandai Karo, nandai tada hatiku, nandai Ibu Astuari nasi senda, lame lolo kita sirang dai, nandai Karo tada hatiku, Nandai Karo tede atiku nandi. Ibas wari sisenda lame lolo kita sirang nande. Nande Karo tede atiku nandeku. Nggo pulung krina kadentandai. Belas du entenda nande. Ibu, aku rindu ibu. Di hari ini tidak tertunda lagi kita berpisah. Ibu yang kurindu, sudah berkumpul semua keluarga kita karena undanganmu ibu. Nggo pulung krina kadai tanandai, bekas sendur tanahai, nandai Karo. Nuri-nuri merupakan tradisi meratap dalam budaya Karo dengan cara menyanyikan ungkapan atau perasaan yang diratapkan itu. Khusus di Karo, Sumatera Utara, nuri-nuri dinyanyikan oleh laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering perempuan yang menyanyikannya. Ratapan itu disampaikan dalam irama yang lembut dan dengan suara yang mendayu-dayu serta dalam irama yang tertentu. Nuri-nuri itu penting untuk diteliti berkaitan dengan sastra yang dikandung di dalam pertunjukan tradisi lisan nuri-nuri itu. Pertunjukan nuri-nuri dari Karo, Sumatera Utara ini merupakan kekayaan yang sangat berharga, khasanah budaya dan sastra Indonesia yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dihargai. Badan Bahasa sebagai lembaga yang mengurusi bahasa, sastra Indonesia dan daerah tentu saja sangat peduli dengan keberadaan nuri-nuri. Tradisi lisan, khususnya sastra lisan, merupakan bidang garapan yang ada di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sastra lisan ini yang khasanahnya tersebar dari Papua di timur hingga Aceh di barat, sangat beragam macamnya. Dari mulai puisi rakyat, drama rakyat, nyanyian rakyat, hingga narasi rakyat, seperti mitos, legenda, fabel, atau prosa-prosa liris. Rizka
masih holdo amat tahun mabigi adung aksa bosi. Asa itu ubahin dan juhu amu dibagas persikolaono. Itulah mengandung. Mengandung adalah tradisi lisan dari Batak Toba, yaitu berupa ratapan pilu akibat terjadinya sesuatu, biasanya pada peristiwa kematian. Mengandung artinya bersenandung, tetapi bersenandung di sini bukan bernyanyi lagu-lagu sentimental, lagu-lagu sedih, atau lagu-lagu cengeng. Lazimnya disampaikan atau dilantunkan oleh perempuan atau seorang ibu, biasanya sudah tua. Suara mengandung itu lembut, mendayu-dayu, mengalun, yang membuat suasana kesedihan itu semakin dalam. Jadi mengandung di sini meratapi orang yang sedang meninggal. Dalam mengandung dituturkan secara spontan kisah-kisah masa lalu dari mendiang yang sedang diratapi. Kata mengandung ini sendiri bisa dibentuk menjadi diandungi atau disenandungkan, andung-andung atau senandung, mengandungi atau bersenandung secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dan bisa juga dibentuk menjadi kata mengandukkan atau menyenandungkan. Saat ini tradisi lisan mengandung di masyarakat Batak Toba boleh dikatakan terancam punah. Bahkan di tanah Batak sendiri pun mengandung itu tidak selalu ditemukan dalam peristiwa kematian. Yang ada saat ini adalah menangis. Jadi mengandung itu bukan menangis, atau menangis itu bukan berarti mengandung. Sedangkan mengandung boleh dikatakan menangis, tetapi yang terutama adalah mengeksplorasi, mengungkapkan rasa sedih hatinya atas kehilangan dari orang yang meninggal ini. Oh, dangolai amang, tulu hamunian sibatuaku, ngahulu pahon inian, alai ala Roma amat tahun, mangilik au, asa hupasuman nama gadung. Artinya ibu tadi bersenandung, oh bapak mertuaku, sebenarnya kalian ada 3 bersaudara mertuaku yang seharusnya kalian bertiga juga kupanggil dalam adung-adung ini. Tetapi karena ini adalah
peragaan mengadung seperti diminta oleh Bapak ini. Itu sebabnya kuperagakan sekarang mengadung. Kira-kira itu maknanya dari adung yang disampaikan oleh ibu ini. Sastra lisan ini pun telah mengarungi arus waktu yang cukup panjang. Kemajuan zaman dan era modernisasi pun telah mempengaruhi eksistensinya. Ada yang bertahan, ada pula yang mulai hilang. Penti merupakan upacara pesta panen padi, yaitu semacam upacara pengucapan rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Di masyarakat Manggarai, penti merupakan puncak dari seluruh upacara tradisional dan dilaksanakan dengan sangat meriah. Berikut ini adalah contoh teks penti yang biasanya dinyanyikan oleh beberapa laki-laki yang menggambarkan maksud dan tujuan upacara itu dilaksanakan. Oge ogea, ogo eho o, mori penting lami weki. Artinya, Tuhan, sekarang kami berpenti. Yo le mori penti, lami weki go peso lami beogea yo le. Tuhan, sekarang kami berpenti dan berpeso. Lelot ge sandale, lihatlah kita sanda, nyanyi dan menari. Belak sandale, generasi muda bersanda. Alek nunggu tina gitu tina sandali bila sandali. Orang Manggarai sangat menghargai apa yang sudah diberikan oleh alam kepada mereka. Itu terlihat di dalam upacara penti, bagaimana mereka menyanyikan lagu-lagu yang menyampaikan atau mengungkapkan rasa syukur kepada keberlimpahan pangan, terutama sawah padi yang sudah memberi mereka kehidupan. Itulah makna yang tersirat di dalam tradisi lisan penti yang disampaikan oleh masyarakat Manggarai ketika mereka menyukuri pemberian yang diberikan oleh alam, oleh Sang Pencipta untuk menghidupi masyarakat mereka. O lima o sandal lima lima ya o a, neka goro bongko, neka lako ngando, lima ya o sandal lima, o bela o lima a. O sandal lima molanggolo. O lima o sandal lima lima ya o. Neka langgar wancang, neka larong rii, lima ye a sandal lima. O bela o lima o sandal lima o molanggolo. O lima o sandal lima lima o ya o. O lima sandal lima, jangan digoyang diterpa angin kencang. Jalan tetap jangan digeser tiang utama. Lima ya o sandal lima molang golo. Jangan jarak terbuka, jangan dinding lantai, jangan tipis, tiris alang-alang dan atap.
lima ya o sanda lima, molanggolo o lima o sanda lima e. Seperti kekayaan tradisi lisan di berbagai daerah di Indonesia, sanda lima juga menjadi penting bagi Badan Bahasa yang memiliki kepedulian terhadap kekayaan tradisi lisan Indonesia yang sangat kaya dan sangat beragam. Teks-teks nyanyian yang disampaikan di dalam sanda lima merupakan kekayaan sastra daerah atau tradisi lisan yang menggambarkan penghargaan, kebersamaan, dan komunalitas dalam suatu masyarakat lisan yang dinyanyikan pada saat mereka mendirikan rumah adat. Jadi intinya semangat gotong royong, kekeluargaan menjadi penting dan diekspresikan di dalam nyanyian sanda lima, dan juga memberikan satu semangat rasa syukur kepada Tuhan bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tradisi melalui pendirian rumah adat atau Roko Molas Poco. Badan Bahasa merasa perlu untuk mendokumentasikan, meneliti, mengembangkan, dan melindungi tradisi lisan Penti dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini. Sehubungan dengan itu pula, kami di Pusat Pengembangan dan Pelindungan melakukan beragam aktivitas atau upaya untuk melindungi sastra lisan yang hampir hilang itu. Baik melalui kajian, pendokumentasian, hingga perlakuan revitalisasi bagi sastra lisan yang hampir punah itu. Tanjung Katung airnya kuning, tempat nak darah mencuci kaki. Tanjung Katung airnya kuning, tempat nak Itulah petikan larik-larik pantun yang didendangkan dalam ronggeng Melayu di daerah Deli. Dalam kehidupan masyarakat di tanah Deli, ronggeng Melayu yang berupa pantun yang didendangkan tersebut berfungsi sebagai hiburan dalam berbagai acara, seperti acara pernikahan, sunatan, penyambutan tamu kehormatan, panen, naik rumah baru, dan lain sebagainya. Pantun-pantun dalam ronggeng Melayu didendangkan oleh satu atau dua penutur, bahkan lebih. Jika berpasangan, penutur akan membawakan pantun secara berbalas-balasan. Isi pantun yang disampaikan umumnya berbentuk nasihat, cuplikan kisah-kisah lama yang dikemas menjadi pantun-pantun singkat, dan humor yang membuat muatan hiburan dalam ronggeng Melayu semakin kuat. Ku tanam selasih, ku tanamkan di ujung halaman. Ku siram selasih, ku siramkan di ujung halaman. Ronggeng Melayu tidak seperti ronggeng yang terdapat di tanah Jawa, yang syarat dengan gerakan-gerakan erotis, baik oleh peronggeng sendiri, apalagi dengan penonton yang biasanya dapat naik ke panggung untuk meronggeng dengan peronggeng. Yeah.
Pembahasan tradisi lisan ronggeng Melayu dijadikan sebagai objek penelitian karena saat ini tradisi lisan ronggeng Melayu kurang diminati oleh masyarakat umum, terutama para remaja, mengingat banyaknya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia. Mengingat pantun-pantun yang ada di dalam ronggeng Melayu dapat dijadikan sebagai bahan atau materi ajar, terutama mata ajar bahasa Indonesia bagi anak didik di sekolah. Dalam hal ini, penelitian yang sifatnya konservasi akan berlanjut menjadi revitalisasi dan kemudian akan dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat sekolah. Sastra lisan ini bukan sekedar bagian dari kebudayaan atau bagian dari bentuk sebuah kesenian. Sastra lisan adalah kekayaan. Sastra lisan adalah cerminan kekayaan batin bangsa Indonesia, cerminan kekuatan fikir rakyat Indonesia. Odong-odong merupakan tradisi lisan masyarakat Batak Pak-Pak Dairi di Sumatera Utara yang berupa senandung dilantunkan oleh pencari getah kemenyan di dalam hutan. Odong-odong disampaikan ke pohon kemenyan untuk meminta atau membujuk pohon kemenyan agar pohon itu mengeluarkan banyak getahnya. Yang mau saya sampaikan dari yang tadi, yang lain Odong-odong merkemenjen saat ini sudah jarang dilakukan. Dikhawatirkan tradisi ini akan punah. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penelitian ke daerah Pak-Pak Dairi untuk mendokumentasikan tradisi odong-odong merkemenjen atau odong-odong mencari getah kemenyan. Jika sastra lisan ini hilang, berarti kita juga kehilangan kekayaan batin dan kekayaan fikir rakyat kita. Siapa lagi yang akan melindunginya dan memeliharanya selain kita, bangsa pemilik sastra lisan itu? Pusat Pengembangan dan Pelindungan tidak akan tinggal diam untuk mengatasi kepunahan sastra lisan yang ada di Indonesia ini. Kami telah melakukan dan akan terus mengupayakan berbagai kegiatan untuk mempertahankan sastra lisan yang menjadi khasanah kekayaan kita, baik melalui konservasi maupun revitalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur. Tembang Cigawiran adalah salah satu syair puisi yang ditembangkan. Di Jawa Barat kita kenal tembang Ciawian, kita kenal juga tembang Cianjuran. Beda tembang Cigawiran dengan Cianjuran adalah kalau Ciawian dan Cianjuran sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, tetapi tembang Cigawiran adalah sangat lokal sekali. Ia hanya ada di desa Cigawir, di Kecamatan Salawi, Kabupaten Garut. Di Cigawiran, tembang Cigawiran ini menggunakan pupuh yang ada, jenis pupuh 17 tembang.
Cigawiran dibawakan pada acara-acara keagamaan seperti acara maulid, ada acara hitanan, hajatan pernikahan. Ibu bapak yang saya hormati, kita mulai saja acaranya. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, kata beliau ad-dinun nasihat, bahwa agama itu nasihat. Islam itu totalitas nasihat untuk umat. Tembang Cigawiran sejarahnya mulai dikenal di masyarakat Cigawiran sekitar abad ke-18. Sampai sekarang generasinya sudah hampir 4 generasi. Generasi keempat yang sempat kami temui dan kami wawancarai adalah Bapak Haji Yet Bustami. Tembang Cigawiran adalah tembang yang full tentang keagamaan. Tembangnya itu mengikuti aturan jenis lagu. Aturan jenis lagu adalah mengikat ke aturan guru lagu kalau di dalam bahasa Jawa itu. Seperti Dangdang Gula, Kinanti, dan yang lainnya. Di api Cigawiran itu menjadi salah satu khasanah di Jawa Barat yang harus segera ditangani karena melihat kondisinya sastra ini terhitung hampir punah. Tembang Cigawiran ini posisi ataupun vitalitas daya hidupnya sudah sangat mengkhawatirkan, artinya ada di ambang kepunahan. Oleh sebab itu, karena di ambang kepunahan, kami dari Badan Bahasa berinisiatif untuk tahun ke depan akan merevitalisasi tembang Cigawiran ini supaya lebih dikenal tidak hanya di desa Cigawir tetapi di lingkungan sekitarnya yang ada di Kecamatan Selawi, lebih umum lagi ada di kecamatan di Kabupaten Garut seperti itu. Melalui konservasi, kami telah melakukan beragam pendataan, pemetaan, kajian, hingga pencatatan dan registrasi dari beragam karya sastra lisan itu, baik yang vitalitasnya masih aman maupun yang hampir punah. Madura memang sebuah wilayah yang sangat unik. Di sana tradisi lisannya sangat beragam. Boleh dikatakan menjadi nafas kehidupan orang Madura itu adalah mamaca atau nembang itu. Pada setiap kali upacara daur kehidupan masyarakat di Madura selalu akan ada mamaca. Mamaca boleh dikatakan memang menjadi salah satu ciri khas Madura. Kalau masa lampau, seorang laki-laki pada saat akan melamar seorang gadis, dia harus dapat nembang, harus dapat mamaca. Di Madura, pada saat acara mamaca itu diiringi oleh suara seruling. Seruling di Madura disebut dengan saronen. Atau juga sering kalau orang Madura mengatakannya seronen. Macopat yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Gamal dengan tembang pertama yakni tembang Artate Selendra 9 yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Pusar Jasari dihiasi dengan gending puspo warno. Mamaca dilakukan mulai kira-kira pukul 9 malam sampai kira-kira tengah malam
pukul Karena 2 pagi. belum mireng. Setelah selesai acara memaca, biasanya diakhiri dengan yang namanya acara ogem. Ogem itu seperti kalau kita di sini meramal. Jadi setelah penembang itu membaca, di dalam naskah itu dimasukkan selembar uang. Nah, si penembang itu akan meramalkan nasib orang yang menyelipkan uang tersebut. Itulah memaca, sebuah tradisi lisan di Madura yang saat ini masih cukup diminati dan masih berkembang di daerah Sumeneb. Revitalisasi sastra yang kami lakukan tidak sekedar ingin mengembalikan hidup sastra itu sendiri. Oleh karena itu, kami menamakan revitalisasi ini berbasis komunitas. Tujuannya tiada lain ingin agar revitalisasi sastra yang kami lakukan ini menjadi milik komunitas itu sendiri. Untuk melakukan itu, kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik seniman, budayawan, maupun masyarakat adat pemilik sastra itu sendiri. Arek guru rambutnya bonding, kok pengen persis kalau jengking. Ludruk identik dengan Jawa Timur. Ludruk juga identik dengan masa-masa revolusi Indonesia. Pada saat itu, ludruk boleh dikatakan merupakan poin yang sangat penting. Mata-mata Indonesia menelusur untuk mengalahkan Belanda. Itulah yang menjadikan ludruk sebagai teater rakyat yang dikenal di Jawa Timur, pemainnya laki-laki semua. Wong ini pro pisu-pisu lho. Iya gedene akhire. Pelane sing anak kelas sisule mawon. Sampai sekarang ada grup-grup ludruk yang masih mempertahankan hal tersebut. Di antaranya adalah ludruk karya budaya yang ada di Mojokerto. Tetapi kondisinya saat ini memprihatinkan. Di kota Mojokerto saja, Surabaya, Jombang, masyarakat sudah boleh dikatakan tidak pernah menanggap ludruk. Konservasi dan revitalisasi berbasis komunitas yang kami lakukan ini tidak sekedar kegiatan untuk pemenuhan program kerja saja, tetapi upaya yang ingin kami lakukan untuk
mempertahankan dan melindungi khasanah kekayaan batin bangsa ini yang tercermin dalam sastra-sastra lisan yang kita miliki. Kita tidak ingin nilai-nilai yang terkandung dalam sastra lisan itu hilang begitu saja ditelan waktu. Kita patut mewarisinya ke generasi-generasi setelah kita. Untuk itulah, konservasi sastra lisan ini akan menemukan nilai sejatinya. Wayang orang Betawi saat ini tinggal ada satu-satunya kelompok wayang orang, yaitu kelompok wayang orang yang dipimpin oleh Ki Dalang Ki Sukarlana Nemit Putra yang berada di daerah Mustika Jaya. Dari Sanggar Mekar Jaya yang dipimpin pada saya sendiri Ki Dalang Sukarlana Nemit Putra akan membawakan cerita atau judul Kumbakarna Gugur. Ini adalah bagian dari cerita Ramayana. Kelompok wayang orang Betawi ini baru bangkit tahun 2012. Pada penelitian kemarin kami mencoba menelusuri keberadaan wayang orang itu di Museum Wayang Orang, di Sekretariat Wayang Orang di Sinawangi, kemudian beberapa tokoh Betawi seperti Andi Yahya Muhammad, kemudian juga kepada seorang penari topeng, Atin, kemudian para dalang itu. Di dalam Sukarlana dan kelompoknya itu beberapa lakon pernah diceritakannya, disampaikan. Misalnya ya, cerita yang dikatakan adalah Ki Norosomo. Norosomo adalah pemudanya Salyo. Kemudian cerita Jambul Goyang. Di luar konteks dari tradisi lisan, khususnya sastra lisan, merupakan bidang garapan yang ada di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sastra lisan ini pun telah mengarungi arus waktu yang cukup panjang. Kemajuan zaman dan era modernisasi pun telah mempengaruhi eksistensinya. Ada yang bertahan, ada pula yang mulai hilang. Sehubungan dengan itu pula, kami di Pusat Pengembangan dan Pelindungan melakukan beragam aktivitas atau upaya untuk melindungi sastra lisan yang hampir hilang itu. Pusat Pengembangan dan Pelindungan tidak akan tinggal diam untuk mengatasi kepunahan sastra lisan yang ada di Indonesia ini. Kami telah melakukan dan akan terus mengupayakan berbagai kegiatan untuk mempertahankan sastra lisan yang menjadi khasanah kekayaan kita, baik melalui konservasi maupun revitalisasi. Jika sastra lisan ini hilang, berarti kita juga kehilangan kekayaan batin dan kekayaan fikir rakyat kita. Siapa lagi yang akan melindunginya dan memeliharanya selain kita, bangsa pemilik sastra lisan itu? Nama Uji Santoso dengan tim peneliti Saksono Prianto M.Hum, Jamari M.Hum, dan Dina Amalia Susanto M.Hum meneliti wayang orang Betawi untuk revitalisasi. Kami tim bertiga mencoba mencari informasi tentang keberadaan wayang orang Betawi.
wayang orang Betawi saat ini tinggal ada satu-satunya kelompok wayang orang, yaitu kelompok wayang orang yang dipimpin oleh Ki Dalang Ki Sukarlana Nemit Putra yang berada di daerah Mustika Jaya. Dari Sanggar Mekar Jaya yang dipimpin pada saya sendiri, Ki Dalang Sukarlana Nemit Putra, akan membawakan cerita atau judul Kumbakarna Gugur. Ini adalah bagian dari cerita Ramayana. Kelompok wayang orang Betawi ini baru bangkit tahun 2012, sekitar 4 tahun yang lalu. Itu pun atas permintaan pentas di Bandung. Mulanya wayang orang Betawi ini berasal dari perkembangannya dibawa dari pasukan Sultan Agung menyerbu Batavia. Setelah Sultan Agung menyerbu Batavia, orang-orang Jawa yang ada di sekitar Betawi itu memainkan satu lakon wayang yang dibawa tidak hanya wayang kulit saja, tetapi juga wayang orangnya dengan seperangkat gamelannya. Terus-menerus berkembanglah wayang orang itu tidak hanya di kota Betawi saja, tetapi di pinggiran kota Betawi, yaitu tempatnya di daerah Bekasi, Tambun, Bekasi. Dalam perjalanannya wayang orang Betawi tahun 1970-an sampai tahun 1980-an mempunyai cukup banyak kelompok-kelompok wayang orang ketika itu. Namun baru tahun 2000-an ini hanya satu-satunya kelompok wayang orang yang dipimpin oleh Ki Sukarlana. Pada penelitian kemarin kami mencoba menelusuri keberadaan wayang orang itu di Museum Wayang Orang, di Sekretariat Wayang Orang di Sinawangi, kemudian beberapa tokoh Betawi seperti Andi Yahya Muhammad, kemudian juga kepada seorang penari topeng Atin, kemudian para dalang itu dan para banyak pelaku dalang. Ketika mementaskan wayang Ki Sukarlana, pada hakikatnya dia tidak memiliki satu grup tertentu, tetapi ketika dia mau melakonkan wayang itu, cerita itu, dia mencoba mengambil beberapa penari-penari grup topeng tertentu. Nah, dari grup topeng itulah penari topeng Betawi itu mereka panggil untuk sekali pelatihan main. Dalam Sukarlana dan kelompoknya itu beberapa lakon pernah diceritakannya, disampaikan. Misalnya ya, cerita yang dikatakan adalah Ki Norosomo. Norosomo adalah pemudanya Salyo. Kemudian cerita Jambul Goyang, di luar konteks dari dasar cerita Ramayana dan Mahabharata. Akan tetapi ketika kami datang untuk minta pentas di rumahnya, yaitu di sanggarnya di Mustika Jaya, di sana menceritakan lakon yang diambil adalah Kumbakarna Gugur. Dalam cerita Kumbakarna Gugur yang dipilih ini melibatkan sekitar 20 pemain cerita dan seperangkat yang memberi gamelannya. Pemain gamelan itu sekitar ada 10 orang dengan satu sindennya. Nah, di dalam pentas wayang ini diceritakan bahwa Rahwana yang telah menulis Sinta dalam peperangan sudah habis para senopatinya. Indrajit sudah gugur, Prahasto sudah gugur, dan tinggal satu-satunya adalah Kumbakarna. Nah, ketika Kumbakarna ini sedang tidur nyenyak, maka dibangunkanlah Kumbakarna itu untuk bisa berperang melawan pasukan Wanara dari Sri Rama dan Laksmana. Dalam peperangan itu akhirnya
Kumbakarna pun gugur membela negara. Dia membela bukan membela Rahwana yang menculik Sinta, karena Rahwana yang menculik Sinta itu dianggap melanggar hukum. Tetapi yang dibela Kumbakarna adalah tanah air ini dari serangan musuh. Itulah jiwa dari Kumbakarna. Kumbakarna bisa gugur juga atas inisiatif atau atas petunjuk dari Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono adalah adik dari Kumbakarna. Adik Kumbakarna ini yang sedang berada di pihak Sri Rama, pasukan Kera itu. Nah, oleh karena rahasia kematian kesaktian Rahwana ini dibocorkan oleh Kumbakarna dan bisa dilaksanakan oleh Sri Rama, maka Kumbakarna dipanah oleh panah sakti Sri Rama itu tepat pada kerongkongan atau tenggorokannya. Jadilah Kumbakarna gugur. Nah, pesan dari cerita ini mengibaratkan bahwa perjuangan untuk membela kebenaran seperti diceritakan di dalam serat Tripomonya Sri Mangkunegara 4, bahwa Kumbakarna membela tanah air itu hingga sampai titik darah penghabisan. Bagi semua prajurit, bagi semua tamtama, membela negara hukumnya adalah wajib. Apalagi negara kita ini mendapat serangan musuh dari yang lain, kita wajib berkorban untuk nusa dan bangsa ini. Susul Sinta, jangan sampai dia bunuh diri. Rai Kumbakarna adik kami, mau datang di hadapan diri kakak. Datang nerat tangga demang. Negara kita sudah hancur lebur, gedung-gedung udah pada rubuh, masyarakat udah pada ludes. Tolong dibantu sama adik. Aku nggak minta tolong sama adik, minta tolong sama siapa? Kumbakarna. Iya. Mundurnya Kumbakarna dari istana negara, tujuan bukan membela dia punya saudara, tapi membela bangsa dan negara. Alangkah dirjak yang bakal menjadi hancur. Dengan diri ribuan pasukan para buta denawa, Kumbakarna memakai pakaian perang juga siap melawan siapapun yang coba menghancurkan dia punya negara. Dipimpin pada Anoman Putih Perbak Kencana, bersuara Anoman Putih Perbak Kencana. Walaupun muka kita berbentuk bukan manusia, tapi jangan salah, hati kita yang tulus, hati kita yang bersih, dengan membela orang
Camkan Kumbakarna. Bilang sama saudara Kumbakarna, lepaskan Dewi Sinta. Memang aku yang merusak. Tapi sebaliknya, asal tahu, kalau memang tidak bukan perbuatan Rahwana, saya tidak akan merusak negara ini. Rahwana lah yang merusak. Kami untuk mengambil Dewi Sinta dan untuk menjemput orang-orang yang tidak berurusan Dewi Sinta. Bukan urusan saya. Urusan saya adalah menghakimi kalian yang telah merusak daerah saya. Tega, tega balik. Maksudnya, asal sirah sampean us balik ada penyawa gula. Berarti sampean menyerahkan nyawa sampean pada kami. Ada beberapa hal yang ingin Kakang sampaikan. Satu yang pertama, Kakang ingin tahu bagaimana keadaan adik Kakang, Lesmana Mandraguna. Bagaimana keadaan diri Paman Wibiksana selama tinggal bersama saya, Paman. Ya walaupun nanti Dewi Sinta sudah mau pada diri dia, atau kita gagal merebut Dewi Sinta, ya pasti setelah Dewi Sinta nanti akan banyak Dewi Sinta lain yang menjadi korban dari Rahwana. Jangan anggap remeh lawan kita. Anak. Kang Wibiksana cerita sampai di sini. Kebak penitik Sinebaran Sari saya sering tutup lawang si Gotaka. Kelompok wayang orang Betawi ini biasanya pentasnya itu tidak tetap sesuai dengan permintaan saja dari pelanggannya. Ada beberapa lakon dalam kelompok wayang orang Betawi pimpinan Sukarlana ini tidak mendirikan satu tobong sendiri yang untuk satu waktu tempat pentas di situ selama 1 bulan 2 bulan pindah yang lain, tidak itu, hanya sepermintaan. Bangkitnya kelompok wayang orang Betawi ini dimulai dari permintaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Itu pun pementasannya hanya selama 3 jam, tengah hari, dalam malam hari. Awalnya wayang orang Betawi atas permintaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Jawa Barat ini kemudian pentas di Bandung di Taman Budaya hanya 3 jam permulaannya, dan awalnya itu pun tidak memakai seperangkat topeng.
pakaiannya ada seadanya. Nah, karena seadanya ada beberapa kemudian setelah pulang dari Bandung itu, kelompok wayang orang ini dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari provinsi, pembinaan dari provinsi Dinas Pariwisata DKI Jakarta ini dikasihlah seperangkat perlengkapan untuk menyesuaikan, yaitu ada propertinya, ada gamelannya, ada seperangkat perang, dan juga memakai alatnya topeng. Sebelumnya tidak memakai topeng wayang Betawi itu. Ini dikasih topeng. Jadwal pentasnya atas permintaan yang punya hajat dan juga ada dari Museum Wayang Nasional, Wayang Nasional di Taman Fathahillah itu ada pentas hari Sabtu atau Minggu, bergiliran dengan jenis wayang yang lain, di wayang kulit, wayang golek, wayang yang lainnya termasuk wayang orang Betawi. Itulah yang dilakukan selama ini oleh kelompok wayang orang Sukarlana itu. Temuan yang saya temukan dalam penelitian itu, pertama, bahwa dasar cerita itu sudah berubah dari pakem wayang Ramayana atau Mahabharata. Cerita itu banyak dialami oleh karangan sendiri atau cerita yang keluar dari ide sehari-hari sendiri. Bahasa yang digunakannya pun bukan bahasa Jawa, tetapi ada bahasa Betawinya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Sundanya, ada bahasa Kawi, Sanskerta dan itu termasuk. Nah, dalam berbagai bahasa ini menjadi alkulturasi dari berbagai bahasa ini. Ini yang menarik cerita itu. Nah, sementara itu dengan pemakaian properti ini ada nilai estetikanya, estetika pementasan dan pewayangan itu. Ceritanya sudah berubah dari cerita pakem Ramayana dan Mahabharata, kostumnya dengan keadaan dengan ada topeng, ada dan sebagainya. Gerakan misalnya, gerakan cerita perangnya ini karena banyak menggunakan bentuk silat Betawi dalam cerita wayang itu, yang kita itu. Nah, gaya silat-silat modern, bukan lagi zaman berperangan untuk masa lalu atau mungkin masa kerajaan yang cukup pakemnya yang ada 1 gerak, 2 gerak sampai ada 8 gerak, tetapi ini menggunakan bentuk silat Betawi. Itu yang saya temukan dalam. Maka mengapa ini harus dilestarikan ini? Karena mengingat satu-satunya kelompok wayang orang itu, dan kelompok wayang orang ini pun hanya bisa memainkan sewaktu-waktu, dan sewaktu-waktu ini bisa hilang karena tidak memiliki kelompok yang tetap dan tidak bisa diturunkan kepada anak cucunya. Nah, perlu digali lebih lanjut untuk bentuk-bentuk yang lain, termasuk ada Ki Subur yang mempunyai di Cakung itu mencoba membangkitkan wayang itu sendiri kembali yang dulunya sudah berpencaran, properti sudah nggak ada, kami sudah ada, seperangkat tidak ada, orangnya tidak ada, mencoba mengumpulkan kembali mereka yang berminat untuk menarik wayang orang Betawi. Itu yang bisa dilakukan dalam saat ini. Simpulan yang dapat dilakukan oleh penelitian ini bahwa wayang orang Betawi perlu untuk dilestarikan, perlu untuk lebih lanjut dijaga keberadaannya sebagai aset budaya bangsa. Mengapa ini perlu dilestarikan? Dengan adanya wayang orang ini, kesenian akan hidup. Nanti bisa disalurkan untuk kepariwisataan, untuk kesejarahan, untuk lebih lanjut bahwa keberadaan yang dianggap seni budaya yang bernilai adiluhung ini, meskipun bahasanya sudah menggunakan bahasa alkulturasi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Melayu, dan sebagainya. Ini adalah aset bangsa yang perlu. Dan mengapa Badan Bahasa perlu melestarikan ini? Ini adalah untuk masa depan bangsa, supaya bangsa ini tidak tercerabut dari akar budayanya. Apabila bangsa ini sudah tercerabut akar budayanya,
akan hilanglah kepribadian bangsa Indonesia ini. Mengapa bisa hilang? Karena cerita-cerita yang sebenarnya memiliki khasanah atau milik bangsa sendiri ini nilainya itu tidak kalah dengan cerita-cerita yang berasal dari mancanegara, dari luar negeri. Bahkan sekarang dengan era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang modern ini, bangsa kita ini dijajah oleh cerita-cerita atau khasanah-khasanah budaya yang berasal dari luar, yang bersifat global. Sementara budaya bangsa sendiri yang harus melibatkan akarnya, akar tradisi itu dilupakan. Agar bangsa Indonesia tidak tercerabut dari akar budayanya, tetap mempertahankan budayanya ini perlu dikemas dengan baik. Dikemas artinya bahwa kelompok kesenian itu, wayang orang Betawi ini, tidak hanya perlu apa adanya, perlu dikemas dengan ceritanya yang baik, propertinya yang baik, seperangkat gamelannya yang baik, kemudian juga dibina para pemainnya. Kalau tidak ada pembinaan dari pemainnya, tidak akan mengalami kemajuan ke depannya. Itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan lebih lanjut untuk lebih menggali, memperdalam, dan melestarikan budaya bangsa yang bersifat adiluhur. Dasar cerita Ramayana dan Mahabharata. Akan tetapi ketika kami datang untuk minta pentas di rumahnya, yaitu di sanggarnya, di Mustika Jaya, di sana menceritakan lakon yang diambil adalah Kumbakarna Gugur. Dalam cerita Kumbakarna Gugur yang dipilih ini melibatkan sekitar 20 pemain cerita dan seperangkat yang memiliki gamelannya. Pemain gamelan itu sekitar ada 10 orang dengan satu sindennya. Mengapa ini harus dilestarikan ini? Karena mengingat satu-satunya kelompok wayang orang itu, dan kelompok wayang orang ini pun hanya bisa memainkan sewaktu-waktu, dan sewaktu-waktu ini bisa hilang karena tidak memiliki kelompok yang tetap dan tidak bisa diturunkan kepada anak cucunya. Nah, perlu digali lebih lanjut untuk bentuk-bentuk yang lain, termasuk ada Ki Subur yang mempunyai di Cakung itu mencoba membangkitkan wayang itu sendiri kembali, yang dulunya sudah berpencaran, properti sudah nggak ada, kami sudah ada, seperangkat tidak ada, orangnya tidak ada, mencoba mengumpulkan kembali mereka yang berminat untuk menarik wayang orang Betawi. Itu yang bisa dilakukan dalam saat ini, bahwa wayang orang Betawi perlu untuk dilestarikan, perlu untuk lebih lanjut dijaga keberadaannya sebagai aset budaya bangsa. Mengapa ini perlu dilestarikan? Dengan adanya wayang orang ini, kesenian akan hidup. Nanti bisa disalurkan untuk kepariwisataan, untuk kesejarahan, untuk lebih lanjut bahwa keberadaan yang dianggap seni budaya yang bernilai adiluhur ini, meskipun bahasanya sudah menggunakan bahasa alkulturasi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Melayu, dan sebagainya, ini adalah aset bangsa yang perlu. Dan mengapa Badan Bahasa perlu melestarikan ini? Ini adalah untuk masa depan bangsa, supaya bangsa ini tidak tercerabut dari akar budayanya. Apabila bangsa ini sudah tercerabut akar budayanya, akan hilanglah kepribadian bangsa Indonesia ini. Konservasi dan revitalisasi sastra adalah sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan atas penjagaan kelangsungan nilai-nilai kekayaan batin bangsa Indonesia yang harus diteruskan ke generasi ke generasi. Pada awalnya dulu adalah
manuskrip yang ditulis oleh Saleha. Saleha itu adik dari Raja Ali Haji Ibnu Raja Ahmad Ibnu yang dipertuan muda Raja Haji Fisabilillah, Raja dari Pulau Penyengat Indra Sakti pada abad 19. Merasa suka di dalam hati, merasa suka di dalam hati. Muluk ini kan kemudian menimbulkan minat atau animo masyarakat untuk mendengar cerita itu, sehingga muncullah gagasan bahwa ini harus dipentaskan. Pertama kali pementasan ini dilakukan di daerah Palembang. Kalau mendengar perkataan bertiga ini, saya merintah adil makmur di kerajaan ini. Baik, aku ingat zaman dahulu. Pemenang saya yang bernama Saudagar Bahaun pergilah berdagang ke negeri berbari. Dalam pementasan Dul Muluk yang kami rekam ini, itu mengambil episode Istri yang Setia. Karena konteks pertunjukannya tersebut, grup ini diundang oleh suatu pesta pernikahan. Cerita itu berkisah tentang bagaimana perjuangan salah seorang istri Dul Muluk menyelamatkan keluarganya, Dul Muluk dan istri pertama Dul Muluk, ketika mereka diserang oleh kerajaan Barbari. Musik dalam Dul Muluk itu sendiri, kalau saya lihat hampir seperti musik ya dalam tradisi-tradisi pementasan Betawi, bernada semangat seperti Mares, seperti musik-musik Mares. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tetap harus melindungi kesenian tradisi Dul Muluk dari berbagai versi ini, baik versi yang masih sesuai dengan pakem maupun versi yang sudah dicoba dikembangkan oleh beberapa pihak. Cara struktur pertunjukan Dul Muluk atau seperti yang dituliskan di awal manuskrip yang dikarang oleh Saleha itu tetap mereka harus kuasai. Apabila kemudian mereka mau melakukan pengembangan dalam acting, kemudian make up dan peralatan properti lain atau dan tema-tema lain itu bisa saja tetap dilakukan, tetapi yang pakem itu harus tetap dilindungi, artinya tetap harus bisa dikuasai oleh generasi muda. Dan salah satu cara adalah dokumentasi yang dilakukan oleh Badan Bahasa itu adalah merekam bagaimana struktur pertunjukan pakem itu yang sebenarnya seperti apa. Lalu dokumentasi itu bisa dipelajari oleh anak-anak muda. Itu salah satu cara untuk pewarisan, selain mereka sendiri memang dieratkan interaksi satu sama lain, komunikasinya lebih didekatkan lagi antara generasi Dul Muluk yang masih menganut yang pakem dengan generasi muda sekarang. Di dalam sastra ada identitas bangsa, di dalam sastra ada kekayaan batin rakyat Indonesia. Oleh karena itu pula, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan akan terus melaksanakan pelindungan terhadap sastra melalui konservasi dan revitalisasi demi menjaga kelangsungan nilai-nilai dan kekayaan batin bangsa kita.